Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Charles Barizanta dengan NIM 2106051100075. Video ini saya buat untuk pemenuhan tugas UAS algoritma dan program kelas C dengan dosen pengampu Bu Roro, yaitu menganalisis flowchart yang telah dibuat berdasarkan shortcut yang ada. Untuk menyingkat waktu, langsung saja ke flowchart dan shortcutnya. Yang pertama, pada duel pertama, di sini untuk flowchartnya, yang pertama tahun diinisiasikan sama dengan 2025. Setelah itu terdapat kondisi di sini apabila tahun habis dibagi dengan 400. Jika kondisi itu terpenuhi, maka akan menunjukkan tahun K-1. Sama seperti pada shortcut di sini, apabila tahun habis dibagi 400, maka akan menunjukkan tahun K-1. Tapi apabila kondisi terpenuhi atau no, maka akan menuju kondisi selanjutnya. Di sini ada tahun yang tidak habis dibagi 400 dan tahun habis dibagi dengan 100. Jika kondisi terpenuhi, maka akan menunjukkan tahun not K-1. Sama seperti pada shortcut di sini, apabila tahun tidak habis dibagi 400 dan tahun habis dibagi dengan 100, maka akan menunjukkan tahun not K-1. Selanjutnya, apabila kondisi ini tidak terpenuhi atau no, maka akan menuju kondisi selanjutnya. Di sini ada tahun tidak habis dibagi dengan 400, tahun tidak habis dibagi dengan 100, dan tahun habis dibagi 4. Jika kondisi terpenuhi, maka akan menunjukkan output tahun K-2. Sama seperti pada shortcut di sini, apabila tahun tidak habis dibagi dengan 400, tahun tidak habis dibagi dengan 100, dan tahun habis dibagi dengan 4, maka akan menunjukkan output tahun K-2. Nah, apabila ketiga kondisi ini tidak terpenuhi, baru akan menuju output yang terakhir, yaitu menunjukkan not K-2, sama seperti pada shortcut. Setelah itu baru di sini tahun diinkremenkan. Nah, setelah itu di sini baru ada pengkondisian, yaitu tahun kurang dari 2428. Nah, looping ini akan selalu terjadi atau akan terus berulang, tapi akan berakhir ketika sudah terpenuhi tahun kurang dari 2428. Setelah terpenuhi, maka program akan berakhir. Di sini bisa dilihat outputnya bahwa di sini menunjukkan tahun 2428 itu merupakan K-2. Karena apa? Karena dia tidak habis dibagi dengan 400, tidak habis dibagi dengan 100, tapi habis dibagi dengan 4, sehingga menunjukkan output tahun K-2. Selanjutnya, pada duel yang kedua dan flowchart algoritma yang kedua, di sini yang pertama sama hampir mirip di duel yang pertama. Di sini integer tahun 2425. Setelah itu di sini ada kondisi di mana tahun yang habis dibagi dengan 100 itu akan menunjukkan output not K-1. Selanjutnya, apabila kondisi tidak terpenuhi, maka akan menuju kondisi selanjutnya, yang mana tahun yang habis dibagi dengan 100 dan tahun habis dibagi dengan 400, maka akan menunjukkan output tahun K-1, sama seperti yang pada shortcut di sini. Tahun yang habis dibagi dengan 100 dan tahun yang habis dibagi dengan 400, maka akan menunjukkan tahun K-1. Selanjutnya, apabila kondisi untuk yang kondisi awal, apabila tahun tidak habis dibagi dengan 100 dan tahun habis dibagi dengan 4, akan menunjukkan tahun K-2. Sama seperti yang pada shortcut di sini, apabila tahun tidak habis dengan 100 dan tahun habis dengan 4, maka akan menunjukkan output tahun K-2. Baru di sini diinkremenkan untuk tahunnya. Setelah itu di sini ada pengkondisian, yaitu tahun kurang dari 2428. Looping ini akan selalu terjadi hingga kondisi tahun kurang dari 2428 ini terpenuhi. Jika sudah terpenuhi, maka program akan berakhir. Di sini ada output, yaitu bisa dilihat tahun 2428 merupakan tahun K-2, karena dia tidak habis dibagi dengan 100 dan habis dibagi dengan 4, maka menunjukkan output tahun K-2. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.